Salam jumpa kembali. Jangan lupa like, subscribe, share video ini agar berita kita tetap mewartakan kabar baik. Saudara pemirsa, kali ini kita akan berbicara tentang kesaksian istri tersangka kasus penistaan agama Bapak Muhammad KC. Dia menceritakan suka dukanya menjadi pengikut Kristus bersama Bapak Muhammad KC dalam wawancara dengan Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim dalam channel YouTube Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Untuk tidak penasaran, mari kita saksikan hasil wawancaranya berikut ini. Muhammad KC ya. Geser ke sini, Bu. Nah, saudara-saudara, ini adalah istri beliau, dan terima kasih untuk bantuan saudara-saudara menolong beliau di dalam urusan di pengadilan. Sepertinya sudah mulai kelihatan mudahnya membantu beliau. Silakan Ibu kenalan dulu. Nah, ini dia. Salam buat semuanya. Ya. Saya Bu KC, ya mau sedikit bersaksi tentang perjalanan Pak KC yang di Bareskrim saat ini. Dan dari awal penginjilannya yang sebenarnya saya gak mau cerita sih karena ini masa-masa yang tidak enak, tapi ini harus diceritakan masa perjalanannya, diusir sana diusir sini. Mungkin pada waktu dulu belum seviral yang saat ini, karena waktu dulu itu masih bisa pindah tempat sini aman, nginjil lagi, pindah tempat sini aman. Waktu dulu belum seperti ini gitu. Dari tahun 2003 dia percaya Tuhan itu ya. 2003 kalau percaya Yesus itu. Ya, Haji itu percaya Yesus kalau 2003. Anak-anak Ibu umur berapa ketika Pak KC masuk Kristen? Ya, waktu itu anak saya yang sekarang sudah jadi pengacara, waktu itu masih kelas 5 kalau nggak salah. Masih kelas 5. Jadi dia diusir ke sana kemari, bawa anak ke sana kemari. Dari kejadian itu pun waktu dikepung sampai ada 50 orang lebih lah. Itu anak saya menyaksikan dia bersembunyi di dalam apa itu ya, melihat bapaknya itu. Dia ya sangat tertekan dan trauma, juga masih anak kecil. Terus puji Tuhan ya ada penyelamat, itu apa namanya, Pak Kapolsek sama Pak Camat waktu itu yang menyelamatkan Bapak. Akhirnya diselamatkanlah oleh Pak Camat dan lepas dari tahun berapa? Tahun 2003. Tahun 2003. Ya, kita loncat dari daerah tempat Bapak pertama percaya Tuhan, dan karena penginjilan itu terciumlah oleh ulama di sana, akhirnya kami dikepung gitu di sana. Beritanya ada di Detik apa ya? Ada juga di berita di YouTube ya. Di berita di YouTube ada malah ulama sana yang namanya Haji Otong itu bersaksi bahwa orang ini sudah banyak memurtadkan orang, makanya saya usir dari tempat ini. Wow. Haji Otong, Ya, Otong Lenong kali. Waktu itu masih lagi seru-serunya EPI kalau nggak salah ya. Itulah. 2003. Diselamatkanlah. Jadi berapa kali pindah sampai ini ketangkap tahun ini? Udah berapa kali? Kalau sampai sekarang itu ada 7, 6 atau 7. Udah 6 tuh tempat pindah. Gitu. Ya itu kayak Ibu ini kayak kucing beranak dong. Ya, tapi nggak tahu, saya memang juga tertekan Bapak, tapi nggak bisa dilarang itu. Dan saya pun menginjil tetap penginjil. Haleluya. Juga cuman
Ya karena istri apa udah terikat, jadi kayak nggak kasihan gitu, nggak bisa ninggalin dia gitu. Ya karena kan dia ada perubahan setelah pertobatan, nggak kayak dulu lagi gitu. Jadi dia nggak pernah ngomel, nggak pernah apa, pokoknya dia nggak pernah galak gitu setelah itu. Makanya Oh, setelah terima Yesus nggak galak lagi. nggak pernah galak. Beda dong, saya setelah terima Yesus tambah galak. Nggak pernah galak, dia selalu bebas, mau apapun, mau ngasih uang, mau habis, mau apa, nggak pernah nanyain, mau pokoknya masak pun apa dimasakin dia makan. Dia nggak pernah apa tuh rewel, nggak. Jadi itulah perubahannya gitu. Makanya saya ikut. Itu sebabnya ibu tetap ikut mengikuti dia. Iya. Nah, dia. dari Pak Kace terima Yesus 2003, ibu tahun berapa masuk Kristen, percaya sama dia gitu? Tahun 2008 kalau nggak salah. Jadi 3 tahun. Ya. 5 tahun. Ya. Jadi 5 tahun, dia 5 tahun setelah Pak Kace terima Yesus, barulah ibu ini jadi cukup lama. Kenapa? Karena dia ini sudah berulang kali naik haji. Ya, naik haji Kace. Ya, juga. Tadinya kan Pak Kace yang ngajarin ngaji juga, mertua kok. Oh, jadi Pak Kace ini guru ibu dulu. Ya, dulu nah, ya, kumaha gitu. tuh. Ya, itulah. Jadi ya, seperti itu ya, kita pertimbangan yang lama ya akhirnya 2004 dia kecelakaan. Oh, 2004 Ya, kecelakaan. Jadi sekarang pincang itu bukan karena ditembak polisi, tapi karena infonya katanya ditembak polisi, enggak. Itu emang kecelakaan dari 2004. Jadi kemarin saudara-saudara saya bercanda di sebelah penyidik, wah Bapak pincang ini ditembak Ya, kan? polisi ya. Ada yang di channel kan ada yang begitu, udah tahu channel mana gitu. Jadi jangan bikin isu bahwa Pak Kace pincang itu karena ditembak polisi, jangan. Itu nggak ada itu. Jadi kecelakaan. Terus di setelah kecelakaan itu dia nggak semakin itu ya, nggak semakin berhenti, dia semakin ada yang nengok pun dia nginjil gitu. Jadi nggak bisa dihentikan gitu, jadi terus gitu. Nah, Walaupun saya ketar-ketir gitu, karena kan lingkungannya Bapak tahu sendirilah. Iya. Saya diam aja. Orang Sunda ya lebih radikal lagi terhadap masalah pemurtadan ini. Sampai hari ini pun suku Sunda itu adalah suku yang susah kita injili. Tapi itulah iman, itulah seperti yang dirasakan oleh apa namanya, oleh saya, oleh setiap orang yang pindah kepada Yesus Kristus. Iya, dari semenjak itu kan agak aman ya sampai 2008. Ya 2015-14 itu yang loncat yang kelima kayaknya ya. Ya akhirnya ketemu Abi kan di tim fokus itu kita loncat yang 2014 kami ya gitu, ada agak lama, agak berapa tahun lama nyaman. Terus Pak Kace itu kan buat nginjil itu nggak ngandelin siapa-siapa, dia kerja. Zaman dulu kan masih banyak PKI yang ngurusin yang bermasalah. Jadi untuk penginjilan pun dia dari hasil itu aja. Dari gitu. hasil. Dan zaman dulu nggak kenal ada yang ngasih uang. Ngurusin KTP, ngurusin paspor untuk TKI yang mau keluar negeri gitu ya. Jadi dia orangnya nggak pernah pelit, ada uang ya ada yang mau ini dia kasih buat nginjil, buat itu dia tetap seperti itu gitu. Saya juga tahun 2000 sebelum 14 itu kita karena udah agak nyaman, kita udah capek ya, mungkin udah ini sekarang udah selesai kayaknya, nggak loncat lagi. Makanya kami buka bengkel gitu kan, sampai ya kami buka kolam ikan lele gitu untuk kegiatan gitu. Tapi akhirnya Tuhan suruh loncat lagi waktu 2014 pindah lagi kabur kemana-mana. Ya pas waktu anak saya mau masuk kuliah ke itu di Ciamis, akhirnya masih dibawa itu, akhirnya loncat dibawa sama surat yang untuk ke tempat kuliah itu Saudara, saya tambahkan yang membuat saya terharu dengan Muhammad Kece ini, ketika saya ke Bali bulan apa itu, kemudian saya wawancarain dia, mestinya saya harus ngasih uang kepada dia, saya sudah siapkan semuanya, tetapi yang luar biasa, beliau memberkati orang-orang yang saya bawa. Dia berkatin amplopnya satu. Ada 2 sopir saya yang ke Bali waktu itu. Saya juga diberi amplop.
berkat oleh Muhammad KC. Inilah yang membuat saya terharu dan menangis. Padahal dia dalam pelarian. Dia tahu saya berkecukupan. Dia sudah melihat saya berkecukupan. Tetapi disitulah kebenaran iman Muhammad KC yang luar biasa. Yang luar biasa. Dan waktu itu saya bilang sama beliau, ya udahlah kalau tangkap aja lah. Iya Bi, katanya, ditangkap-tangkaplah katanya. Benar ditangkap di Bali. Nah, pertanyaan saya, dengan kejadian dengan lontang-lantung seperti ini, apa yang membuat yang lain, yang membuat ibu tetap setia dengan Pak Kece gitu? Ya itu mungkin karena kasih Kristus ya, karena nggak bisa gitu, nggak bisa, kasihan gitu karena udah kakinya juga udah sakit, masa harus ikutin juga gitu, nggak tega gitu Pak, karena kan udah pincang kakinya juga, udah kesini-sininya malah udah ada gejala gula juga, harus kasih obat gitu kan. Itunya nggak taunya punya ikatan roh, pokoknya nggak bisa aja gitu, kasihan gitu karena orangnya kan nggak pernah galak, jadinya nggak, walaupun aku tertekan Bapak keras semakin terus gitu Pak, jangan ini tetap aja, ini kan harus disampaikan. Orang lain apa tuh ngebom ini aja dia bersuara keras, masa kita nggak mau bersuara kebaikan, kebenaran Tuhan gitu. Kita kan udah tua, mau apa gitu kan, anak udah selesai sekolah, udah kita mau mati ya mati gitu kan, kalau memang Tuhan izinkan gitu, begitu dia.